nomenklatur. Siap, Budin. Ini tahun berapa dibangun? Sejak tahun 2001. Ini. Ya, Bang. Ya Bapak, mohon izin nih kami sedang jalan menuju ke Bapak. Pada saat RTO mulai dan RTO selesai. Dengan kemampuan amfibi yang dimiliki oleh Rangkul Submarine LPG 7 nantinya juga akan diangkut oleh prajurit pendarat. Telah diterjunkan melalui udara melalui kasa CF6208. Kemudian akan infiltrasi dari media udara. Tidak ada ini diterjunkan dari menggunakan seluruh perlengkapan khusus dari TNI Angkatan Laut. Ini kecepatan penuh LPG 7. Jasa yang beberapa nggak tahu ya. LPG 7 mendekat. Dengan mendarat yang siap menuju pantai. Kita lihat satu LPG 7. Pada pon kedua telah berhasil menembus pantai. Loading siap. Siap. Setelah resepsi siap. Pulang. Go! Tahan. Nyampe cek. Mundur. Lapor upacara pengangkatan Panglima TNI sebagai warga kehormatan Korps Marinir. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia. Hormat, senjata! Rank! Lapor upacara pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia sebagai warga kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Siap! Lanjutkan. Bapak Baki minggir. Oke. Marinir! Marinir! Jalan sana! Jalan sana! Sebetulnya Pak, kalau dari tempat latihan itu kan memang merupakan tempat-tempat latihan yang biasa kami gunakan. Jadi untuk Super Garuda Shield tahun 2022 ini kami menggunakan 3 lokasi. Satu adalah di Batu Raja. Batu Raja itu bagian dari Sumatera Selatan, tapi paling selatan. Itu adalah daerah latihan terbesar Angkatan Darat.
luasnya kira-kira 42.000 hektar di sana. Dan dari dulu kita sudah melakukan latihan di sana. Kemudian daerah latihan kedua adalah di Kalimantan Timur, di selatannya Balikpapan. Namanya daerahnya Amborawang. Di situ juga, tapi lebih kecil. Nah, makanya di sana field training exercise yang dilakukan di sana juga skalanya lebih kecil karena yang terlibat hanya satu kompi, baik dari pihak Indonesia maupun dari Amerika. Nah, selain materi darat, kita juga tahun ini menggelar materi laut dan udara. Dan itulah yang kita lakukan di area Dabo Singkep. Nah, ini sama juga, Pak. Area Dabo Singkep ini adalah daerah latihan angkatan laut sejak tahun 82 yang lalu. Luasnya kalau untuk di darat sini 18.000 hektar, termasuk area lautnya. Dan memang sudah sering dilakukan latihan, baik melibatkan kapal, Navy ship, maupun Marine, sampai dengan pendaratan, sampai dengan live fire di sini. Jadi sebetulnya kalau kita melihat pemilihan lokasi, tidak ada alasan apapun kecuali memang tempat-tempat latihan yang memang biasa kita gunakan, karena hubungannya dengan keamanan yang melibatkan live fire, peluru tajam itu kan nggak bisa kita coba-coba. Jadi harus di tempat yang memang biasa kita lakukan dan secure. Ada lagi? Ya. Jadi Mbak, materi baru ini memang terus terang kita baru lakukan karena itu kan merupakan hasil pembicaraan dari kedua belah pihak sejak tahun lalu. Perencanaan maupun pertemuan itu dilakukan 3 kali. Mulai dari namanya IPC itu Initial Planning Conference, itu tahun lalu, kemudian Middle Planning Conference awal tahun ini, dan Final Planning Conference kira-kira sebulan lalu. Nah, jadi ini materi-materi yang baru juga, karena apa? Karena memang kita ingin melihat interoperabilitas, termasuk juga interaksi personil yang kita gunakan ini bagaimana di lapangannya. Dalam perencanaan 3 kali tadi mungkin saja kelihatannya gampang, tetapi dalam pelaksanaannya itulah yang kami ingin dapatkan, pengalaman. Jadi tidak semuanya sebetulnya mulus sesuai dengan rencana. Seperti misalnya mulai dari co-deployment, itu 2 hari yang lalu. Cooperative deployment itu melibatkan ada 7 Navy ship, kapal, yaitu 2 dari Singapura, RSS Supreme dengan RSS Resolution. Dua-duanya kelihatannya adalah frigate maupun LST, ya LPD, seperti LPD, Landing Platform Dock. Itu yang membawa satuan-satuan marinir termasuk kendaraan-kendaraan berlapis baja amfibius. Nah, dari Amerika juga 2, yaitu USS Green Bay, itu yang LPD tadi, yang membawa juga kendaraan amfibius, dengan USS Charleston. Itu lebih kecil, tapi sebetulnya juga punya kemampuan mengangkat kendaraan-kendaraan berlapis baja punyanya marinir maupun heli. Indonesia mengeluarkan 4, yaitu KRI Makassar yang mirip tadi LPD, membawa LV-7 yang ada di belakang kita dengan BMP yang tank ini. Yang tank ada kanonnya tadi adalah, itu yang ini nih kanonnya besar, itu adalah BMP, itu tank. Nah, yang di belakang saya persis adalah angkut personel LVT-7. Ini buatan Amerika Serikat dan itu adalah buatan Rusia. Nah, dalam pelaksanaannya itu ada saja kendala-kendala yang dialami masing-masing pihak, dan itu justru yang akan memperkaya pengalaman. Nah, karena memang ini sudah dijadwalkan, saya pun sangat ingin melihat, dan bahkan Kepala Staf Angkatan Laut tadi kan menjadi bagian tadi, Mbak, daripada pelaku tadi. Beliau berangkat dari LPD KRI Makassar, berarti bermalam di sana,
kemudian tadi pagi subuh sudah siap, kemudian lanjut sampai dengan pendaratan kita kan sama-sama melihat tadi. Karena memang yang paling penting adalah kesempatan untuk barengan, itu bahasa sederhananya Mbak. Barengan dalam melakukan semua prosedur yang hubungannya dengan latihan, teknik, taktik maupun prosedur, tapi juga yang sifatnya di luar latihan. Saya sempat berkomunikasi tadi dengan mereka yang dari US Marine Expeditionary Unit, dengan dari kita, marinir kita, TIFIP maupun dari yang infanteri. Banyak cerita-cerita menarik sebetulnya kalau suatu saat Mbak bisa mewawancara mereka. Itulah Mbak. Tujuan konkret kita adalah pertemanan, nggak ada lain. Jadi kalau kita melihat misalnya dari alutsista saja, kan beda-beda. Yang dimiliki oleh Singapura, dimiliki Australia, dimiliki oleh Jepang, Indonesia, beda-beda. Dan juga bukan kita mengetahui, oh misalnya alutsista A ini ternyata ada kelebihan kekurangan dan seterusnya. Tapi itu bukan merupakan sasaran, karena yang lebih penting sebetulnya adalah bagaimana kita dengan alutsista yang berbeda, dengan level yang berbeda, kita bisa kerjasama. Dan kalau saya lihat tadi di akhir latihan dari US Marine Expeditionary Unit dan elemen dari TIFIP dan infanteri marinir kita, sangat terasa betapa mereka ini kemudian menjadi dekat, walaupun ngomongnya kurang, karena memang bagi kita nggak penting. Kita berharap semua bisa, dan mudah-mudahan dari interaksi tadi anggota kita, mereka juga bisa menjalin persahabatan. Itu tujuan utamanya, lebih ke interaksi dan menjalin pertemanan. Jadi itulah kira-kira Mas yang kita ingin dapatkan dari latihan ini. Nanti kita akan tanya ke masing-masing titik latihan, baik dari pihak Amerika, Australia, Jepang, Singapura yang terlibat maupun dari observer dari 13 negara ini. Apa sih yang mereka lihat, apa yang bagus, apa yang perlu kita tingkatkan tahun depan dan seterusnya. Ya. Saya sangat bangga terhadap prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat yang jumlahnya ada sekitar 1.995, hampir 2.000. Kemudian TNI Angkatan Laut 733 personel. TNI Angkatan Udara 465. Saya bangga kepada mereka. Saya yakin mereka melihat hal baru. Apa yang bagus bisa kita kembangkan, apa yang kurang bagus adalah sesuatu yang merupakan kenyataan yang perlu kita cari adalah justru kesamaannya saja. Dan yang paling penting, saya yakin mereka belajar sesuatu sehingga saatnya mereka-mereka yang muda ini Mbak, yang sekarang terlibat, mulai dari perwiranya yang sangat muda, tadi ya, di belakang saya ada Lenan 2, Lenan 1, prajurit termuda ada yang prajurit 1, bahkan prajurit 2 mungkin, 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan, saya yakin mereka akan tumbuh menjadi prajurit-prajurit yang punya keinginan untuk selalu berteman. Itu Mbak, terima kasih. Ayo terus bergerak maju, tunjukkan beranimu, melihatkan perkasamu dengan